Alhamdulillah, yang pertama tahun ini tidak ada satupun kasus PPDB di Bojonegoro Tuban. Tapi dalam proses berjalannya waktu, ada beberapa anak keluar. Daftar, terus mereka tidak daftar ulang. Anak baru ini harus mengenal lingkungan sekolahnya, baik fisik maupun non fisik. Dan penyelenggaraannya tidak dalam bentuk klasika, tapi belajar dengan bermain. Prosesnya seperti itu, menyerahkan orang anak ke guru. Ya, kita itu juga. Itu luar biasa. Jadi momen itu ya istimewanya di situ. Bu, aku mau sekolah kono. Ibu, saya tidak mau sekolah di sana. Saya di sana dikatain begini gitu. Karena memang eranya sudah berubah. Tapi sekarang juga tidak hanya itu, fisik dan mental dua-duanya berjalan bersama. Kalau kita lihat di sampai meninggal juga. Kadang-kadang ada sampai meninggal itu luar biasa itu. Yang benar yang mana? Menuruti keinginan anak atau anak menuruti keinginan orang tua? Selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast, sebuah program yang akan mengedukasi dan memberikan informasi kepada kita semua. Hari ini telah datang dua narasumber di studio Radar Bojonegoro. Mereka adalah para pengawas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban yang sangat profesional. Mereka adalah Pak Teguh Supriyadi dan Bu Sri Restu Wahyuningsih. Selamat siang Pak Teguh dan Bu Sri. Selamat siang Mas Kosim. Terima kasih atas undangannya. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh. Pak Teguh, mungkin bisa sedikit perkenalan Pak Teguh dan Bu Restu ini, sedikit perkenalan kepada para pemirsa Radar. Monggo silakan. Terima kasih, selamat siang. Jadi saya ini guru asli lo gitu. Karena memang dari awal sekolah itu saya sudah jadi guru SD, guru SMP, guru SMA, kepala SMP, kepala SMA begitu. Memang nyel guru saya ini memang. Gitu. Berarti mengawali karir seperti itu. Iya, dari awal ya. SMP apa SMA? Dulu memang kami pernah di SD terus keluar sekolah lagi. Ibu saya berpesan, "Le, kalau kamu tidak jadi guru rusak uripmu." Nah, itu yang menginspirasi saya. Hingga akhirnya saya jadi guru SMP lagi. Kemudian dapat prestasi guru teladan nasional, itu yang membanggakan ibu saya sebenarnya. Luar biasa. Kalau Bu Restu mulai berkarir sejak kapan? Ya, terima kasih Mas. Ini, jadi saya bekerja sebagai guru itu mulai 91, berarti 30 tahun lebih ya. Iya, sudah lebih. Nah, jadi pernah di MAN 1, SMA 1, kemudian di SMP Kasiman, masuk ke kota SMA 3, kemudian jadi pengawas tahun 2020. Ya. Oh gitu, dari 2020 dari pengawas sampai sekarang. Ya. Pak Teguh juga, udah lama Teguh jadi pengawas? Wah, Pak Teguh luar biasa. Saya kebetulan pernah jadi satu sekolah dengan beliau. Oh. Ini kader saya yang luar biasa. Iya. Bapak kepala sekolah saya waktu di SMA 3. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang tahun ajaran baru. Ini kan sudah bulan-bulan ini. Sebentar lagi mungkin anak-anak sekolah kan masih libur hari ini. Sebentar lagi mungkin sudah masuk sekolah. Termasuk anak saya juga ya. Iya. Ini Pak Teguh dan Bu Restu ini seperti apa ini gambaran tahun ajaran baru 2024-2025 ini seperti apa? Mungkin Pak Teguh. Iya. Terima kasih. Tentu kami sebagai pembantu, sebagai ujung tombak dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang dalam hal ini ditugaskan di cabang, berarti kami kepanjangan tangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, melihat, mengikuti serta apa yang mendukung, apa yang diprogramkan oleh Kepala Cabang ini luar biasa. Jadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro tahun ini sudah 3 kali ada pergantian Kepala Cabang. Tapi yang ini luar biasa. Apa luar biasanya ini perlu saya sampaikan, bahwa untuk mempersiapkan diri menerima murid baru di tahun pelajaran ini telah dilakukan mulai dari rapat koordinasi dengan para pengawas, kemudian melakukan persiapan bagaimana nanti menerima murid baru, mempersiapkan MPLS, sekolahnya bagaimana mempersiapkan kurikulumnya, bagaimana pengawalan atau pendampingan pengawas terhadap PMM, itu semua dibahas dan secara rundown dibuat oleh Kepala Cabang untuk kita pedomani.
Oke. Pak Teguh, berarti kalau ini sudah memasuki tahun ajaran baru, artinya PPDB sudah selesai. Iya. Oh gitu. Seperti apa Pak Teguh? Mungkin gambaran PPDB kemarin itu seperti apa? Sekolah-sekolah itu sudah terpenuhi semua, atau memang ya ada sekolah yang mungkin belum terpenuhi? Ya, seperti apa? Alhamdulillah, yang pertama tahun ini tidak ada satupun kasus PPDB di Bojonegoro Tuban. Artinya tidak ada protes, tidak ada masalah, apa itu zonasi, apa itu masalah afirmasi, tidak ada. Itu yang pertama kita syukuri. Yang kedua tentang ketercapaian pemenuhan pagu. Gitu. Ini memang normatif sekali, jadi bagi sekolah-sekolah tertentu yang memang pada posisi dan brandnya sudah baik ya terpenuhi penuh. Tapi sekolah-sekolah yang baru yang berada di pinggiran memang beberapa masih kurang, dan itu pun tidak terlalu banyak. Biasanya kurang hanya pada kelas kompetensi kalian tertentu. Kalau di SMK, kalau di SMA itu mungkin ya pagu itu tidak bisa penuh 36 siswa gitu ya Bu ya, mungkin ya yang SMA, karena kami memang berkiprah di SMK. Nanti Bu Restu akan menjelaskan itu. Gitu. Yang SMA ya. Brusu, ini kira-kira ini kita bicara masalah sekolah swasta dan sekolah negeri kan gitu Pak. Kira-kira seperti apa? PPDB-nya kuotanya seperti apa? Hasil kemarin PPDB-nya? Oh iya. Ada nggak sekolah swasta yang banyak, ada sekolah negeri yang cukup banyak gitu? Terima kasih Mas. Jadi menyambung yang Pak Teguh tadi ya tentang PPDB, kalau di SMA gambarannya Pak Teguh ya, jadi sudah terpenuhi misalnya, tapi dalam proses berjalannya waktu ada beberapa anak keluar. Ada yang seperti itu, enggak jadi daftar, ada juga yang seperti itu. Awalnya di SMK tiba-tiba pengen mondok. Ya, ada ini berpindah. Maksudnya tidak daftar ulang. Iya, gitu. Sebenarnya udah terpenuhi, terus ternyata dia tidak daftar ulang. Gitu. Atau memang dia keluar kota itu? Enggak. Ya itu banyak. Beberapa kasus sih, macam-macam. Kasus jadi ya tentu ada yang memang sekolah itu pilihan kedua, tapi pilihan pertama dia mondok di sekolah tertentu. Gitu. Sambil menunggu dia sudah ikut mengambil PIN dan mendaftar. Kadang-kadang ada juga yang begitu. Kadang kan spekulasi gitu. Ya, daftar terus mereka tidak daftar ulang. Iya, gitu. Jadi ada risiko sekolah menghadapi seperti itu. Gitu. Itu di lapangan. Sekolah ini berarti setiap tahun menghadapi persoalan yang sama. Ya, kalau dikatakan sama sebenarnya karena memang regulasinya kan juga sama. Tapi ada satu hal catatan begini, misalnya kita membandingkan, mengkomparasi antara negeri dan swasta. Ya, gimana Pak? Seperti itu. Panduan penerimaan murid baru itu berlaku secara jamak, baik negeri maupun swasta. Tetapi di area kenyataan itu terkadang memang swasta itu sudah lebih dulu menerima murid. Desember kemarin juga sudah menerima, padahal ketentuannya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang karena memang kita ini negeri ini terus terang untuk swasta itu kontrol kita masih kurang kuat lah ya. Artinya begini, tadi Anda berbicara tentang pagu ya. Kalau sekolah negeri itu mau tahun ajaran itu sudah mengajukan pagu. Misalnya 3 kelas atau 3 kompetensi kalian masing-masing 2 misalnya gitu. Sudah ditetapkan. Kalau nanti dia penerimaan tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh ya, pagu itu diikuti, terus nambah itu tidak boleh. Tapi kalau memenuhi pagunya karena memang sangat sangat masif kekurangan, saya kompetensi kalian tertentu hanya dapat 2 murid. Nah, itu kan ada pertimbangan lain. Nasibnya bagaimana Pak kalau cuma dapat 2 murid? Apa ya udah kamu ke yang lain aja deh, ini tak tutup aja, nggak apa-apa gitu? Ya ada solusi tentu, tapi kalau negeri tidak sampailah hanya 2-3 itu. Kalau swasta nanti ada kasus swasta itu begini, sekolah itu jurusan akuntansi hanya menerima 1 murid. Atau gimana itu? Diajar apa disuruh pindah ke yang lain? Nah, sebagai pengasuh pembina tentu kami mengambil satu kebijakan yang memang tidak bertentangan dengan aturan, tetapi itu memberi solusi. Itu pernah saya lakukan itu di sebuah sekolah. Ya saya sarankan, masa mungkin gurunya 18 mengajar 1 anak.
kan lebih baik merayu anaknya untuk pindah jurusan lain. Nah, dan akhirnya terjadi dari akuntansi ke perkantoran gitu. Itu terjadi di sekolah swasta loh ya. Kalau sekolah negeri ya itu berproses gitu. Oke. Kita ke yang lain Pak Teguh. PPDB sudah tahun ajaran baru ini sudah disongsong Pak Teguh. Iya. Ini kan berarti kalau siswa memasuki tahun ajaran baru itu ada namanya MPLS atau itu masa orientasi siswa. Itu seperti apa? Jadi begini, sejak dulu saya sekolah, setelah saya SMA, anak masuk sekolah itu kan harus dikenalkan sekolahnya. Maka dulu namanya beda-beda, ada masa orientasi, kemudian sekarang disebut masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi setelah anak kelas 10 ini masuk sekolah, diantar orang tuanya untuk diserahkan kepada sekolah. Titip anak saya untuk dididik selama 3 tahun itu, mereka menandatangani berita acara serah terima ya Bu ya. Diupacarakan. Langkah berikutnya hari berikutnya adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Artinya anak baru ini harus mengenal lingkungan sekolahnya, baik fisik maupun non fisik. Dan penyelenggaranya tidak dalam bentuk klasika, tapi belajar dengan bermain. Biasanya begitu. Itu anak SD Pak? Ada outbound, enggak. Sampai SMA juga ada model outbound begitu. Jadi mengenalkan misalnya saling berkenalan, tidak, Mas kenalkan saya, tidak begitu. Tapi dibuat mainan sehingga anak itu bisa saling mengenal nama temannya gitu. Misalnya gitu. Memang berusuh gitu ya, memang ada prosesi seperti itu, menyerahkan anak ke guru. Ya kita itu juga. Itu luar biasa. Jadi momen itu ya istimewanya di situ. Kan tahun ajaran baru ini istimewa ya bagi sekolah, bagi murid, bagi orang tuanya. Jadi ada peristiwa atau momen di mana ada upacara, kemudian orang tua mengantar, itu luar biasa. Nah, kemudian saya menambahkan dari yang disampaikan Pak Teguh, apa hal-hal penting di dalam MPLS untuk yang disampaikan tadi kan tentang pengenalan lingkungan ya, jadi sarana prasarana, kemudian GTK-nya ya, gurunya, pegawainya saling kenal dengan teman, kemudian ini peraturan-peraturan yang berlaku, pembiasaan belajar ya, kemudian ini dihimbau dari pemerintah ya, sekarang ini dihimbau itu penanganan pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bullying. Ya. Gitu. Dan memang kan ini tahun-tahun belakangan ini kan marak ya. Rame, nah, ini diupayakan di awal sudah dibekali itu anak-anak. Kemudian satu lagi yaitu tentang sekolah sehat ya. Jadi sekolah ramah anak, sekolah sehat itu dihimbau dari pemerintah. Bullying itu kalau mendengar mengartikannya itu seperti apa? Iya, gini ya. Sebelum menjelaskan tentang bullying, saya ingin melengkapi program yang merupakan kelanjutan dari regulasi kementerian. Dulu zamannya Pak Anies, anak diterima oleh orang tua itu kan tempat terhenti, telah terganti pergantian menteri. Ini oleh Kacap dilakukan, karena dilihat bahwa bagus kan. Dampak positifnya banyak. Mengantarkan anak hari pertama ke sekolah. Iya. Saya ingat di waktu. Yang kedua tentang bullying. Apa tuh? Apa itu? Dulu waktu saya sekolah, saya dipanggil Dek pendek gitu, no problem. Ya kan? Dipanggil nama bapak saya no problem. Sekarang ini era undang-undang ya. Sebenarnya undang-undang dulu. Perlindungan Anak dan Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu kan itu termasuk tindakan melecehkan orang dan itu membuat sakit gitu. Tapi kalau zaman dulu sebagai sebuah budaya yang tidak berdampak tentu tidak apa-apa. Saya biasa dulu dipanggil gitu. Tapi sekarang ini karena zaman berubah ya, terkadang itu menyebabkan secara psikologis anak terdampak, terganggu. Bu, aku mau sekolah kono, ibu saya tidak mau sekolah di sana, saya di sana dikatain begini gitu. Karena memang eranya sudah berubah, maka itu tidak boleh terjadi. Maka selain ada aturan undang-undang, ada peraturan menterinya, juga sampai ke guru itu setiap saat di pertemuan-pertemuan yang memang dianggap penting selalu mengingatkan supaya tidak terjadi bullying itu. Karena bullying yang menimbulkan
dampak negatif secara apa ya ini pada hati ya itu jauh lebih besar dampaknya daripada bullying yang fisik. Tapi sekarang juga tidak hanya itu, fisik dan mental dua-duanya berjalan bersama. Kalau kita lihat di sampai meninggal juga. Kadang-kadang ada yang sampai meninggal itu luar biasa itu. Dulu tidak ada atau memang tidak terberitakan. Saya tidak tahu karena dulu memang belum zamannya medsos. Mungkin juga terjadi, tapi ya diterima apa adanya mungkin. Tidak ada berita. Tapi sekarang ini siapa saja bisa mengcover. Nah, itu. Yes. Ibu, gini Bu Resto, itu kan bullying mungkin ya di masa waktu sudah terjadi ya. Ibu saya nggak mau sekolah di sana. Kalau mencegahnya itu seperti apa? Kira-kira supaya tidak terjadi seperti itu. Kadang itu kan kadang gini, anak itu kadang dia sudah terkena bullying tapi kadang nggak cerita sama orang tuanya. Akhirnya dia depresi kan gitu. Untuk mencegah itu seperti Iya. Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Baik Mas, ini jadi pemerintah sudah respon luar biasa positif ya terkait ini. Makanya MPLS ini dihimbau salah satunya ini. Jadi ada pencegahan, penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Semua sekolah harus punya gitu ya, punya. Jadi ada apa? Gerakan ini semuanya ada kepanitiaannya, ada meneruskan ke ada atasnya SOP, juga. jadi SOP untuk menyelenggarakan MPLS itu ada sehingga bisa mencegah bullying. Maksudnya SOP itu apa? Jadi semua sekolah itu harus membentuk kepanitiaan, harus menyusun program kerjanya, harus membuat kisi-kisi mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana guru berkomunikasi dengan anak supaya timbul suatu kepercayaan anak kepada guru. Itu ada semua di program MPLS. Lengkap Mas. Jadi pemerintah upayanya luar biasa dalam menyambut siswa baru ini. Jadi panduannya lengkap itu dari atas itu terkait ini ya penanganan ini kekerasan terkait bullying dan tentang sehat jiwa. Iya. Jadi tapi guru-guru apa sudah bisa mengimplementasikan itu, Atau memang itu baru mungkin di tingkat regulasi aja, tapi belum sampai. Insya Allah itu panduan untuk dilaksanakan. Nah, gini kita melihatnya jangan kasus per kasus ya. Dari 13.000 murid di Bojonegoro, misalnya terjadi satu itu, tapi karena itu viral sekali, seakan-akan kayak terjadi semuanya. Padahal di satu sekolah yang baik banyak. Saya waktu jadi kepala sekolah itu sampai sudah mendatangkan motivator dari luar, bagaimana anak timbul keberanian, itu kita bangun bersama. Tapi itu tidak terekspos. Yang terekspos satu hal yang prosentasenya 0,0 sekian lah. Sebenarnya gitu kalau kita lihat prosentase loh ya. Iya, memang bullying itu sebenarnya ya satu sekolah itu terjadi di situ, satu anak gitu ya. Tapi kan efeknya kemana-mana. Iya. Padahal sekolah yang lain bagus-bagus juga banyak. Nah itu sudah, kalau ada anak terjadi begitu, yang langsung disalahin gurunya. Pertama, gimana gurunya? Padahal anak dari rumah kan juga harus dibekali oleh orang tua. Tidak boleh seenaknya atau semua salahnya pada guru. Karena walaupun itu terjadi, itu sikap itu kan terbawa dari rumah sebenarnya. Kalau ada bullying itu. Sebenarnya peran orang tua ini seperti apa ketika harus mendidik anak? Apakah dominan sekali? Sinergitas antara sekolah, orang tua, dan pemerintah ini harus terbangun secara baik. Bahkan agama kita itu loh mengajarkan Islam itu bahwa sekolah yang pertama dan utama itu adalah di rumah. Ibu, sebenarnya bekal-bekal itu harus diberi juga oleh ibu. Makanya ada masuk penyerahan itu supaya nanti terjadi sinergi yang baik. Gitu. Nah itu termasuk upaya yang kita tempuh agar tidak terjadi.
dengan adanya penyerahan anaknya tahu, wah kesungkan ibuku sampai ronong ya kan, itu mesti ada perasaan anak itu lain sih. Kalau dicolno gitu aja kan lain. Iya. Oke, Bro, kira-kira penyerahan anak ke guru ketika sekolah itu dilakukan oleh siswa yang baru atau ya anaknya sudah mau naik tingkat itu juga ikut seperti itu juga? Oke Mas, itu khusus siswa baru ya. Siswa baru. Kemudian izin menambahkan nih yang dari Pak Teguh tadi betul sekali. Jadi tidak bisa dong saat siswa itu tanggung jawab guru aja gitu ya. Jadi ya ada masyarakat juga kan. Mereka begitu keluar dari sekolah, mereka bergaul di masyarakat. Kemudian betul yang utama adalah di rumah bagaimana. Dan kita di sekolah. Dan di sekolah itu upayanya udah luar biasa Mas. Sekarang ini digalakkan pembelajaran sosial emosional terkait itu. Itu. Iya, jadi pembelajaran sosial emosional tidak hanya untuk anak loh. Jadi di situ diupayakan sinergi. Semuanya berupaya untuk sosial emosionalnya terbangun dengan baik. Gurunya, tendiknya, kepala sekolah semuanya gitu. Jadi belajar bareng-bareng untuk mewujudkan suasana yang bagus untuk anak. Tumbuh kembangnya bagus. Oke. Sekarang gini, sekolah itu SMA SMK itu ya, itu kan menangani remaja. Mereka ini masih rentan sepertinya, masih rentan dengan kenakalan yang luar biasa seperti anak remaja itu. Untuk mengantisipasi itu seperti apa? Karena di beberapa kasus itu yang mungkin terlibat tawuran itu ya anak-anak usia itu. Mungkin ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah, tapi rata-rata anak-anak usia itu rentan sekali. Iya, masa pancaroba ya. Jadi kalau kita belajar ilmu psikologi perkembangan, anak mengalami masa yang tidak jelas itu sebenarnya kan kelas 3 SMP itu sampai dengan SMA kelas 3 menjelang akhir. Karena kalau anak kelas 3 SMA SMK itu biasanya kalau udah mau keluar kepikiran aku mergawe opo, aku sekolah nondi kan begitu ya. Nah, tapi yang di kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA itu biasanya masih lepas, tidak terpikirkan. Nah itu rawan-rawannya anak. Atau ya berani-beraninya anak menentang, itu juga di usia-usia itu. Karena ini mengeluarkan perbedaan pendapat itu. Iya. Mengapa terjadi? Pertanyaannya begitu. Kok seperti itu? Karena memang dia punya obsesi yang belum mampu memanage. Tapi dia tidak mau patuh nurut apa yang digariskan oleh orang tua. Terkadang kesalahan guru, kesalahan orang tua itu dia tidak bisa hadir pada kehidupan anak, tapi anaknya kayak ditarik seperti kehidupan kita. Maknanya begini maksudnya. Kalau kita dengan anak kelas 3 SMP, maka komunikasi itu kita bangun seperti kita dulu waktu masih SMP. Jangan paksakan anak itu seperti kita yang sudah dewasa ini andragogi gitu. Lalu seperti apa? Nah, makanya Pak, sebenarnya di kurikulum Merdeka ini ada yang baik juga. Yang luar biasa, walaupun dikritisi banyak orang. Terutama tadi saya menyambung Bu Destu tentang bagaimana melayani sepenuhnya kepada anak, memberi kemerdekaan kepada anak, memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak, berdiferensiasi. Bagaimana kita membelajarkan anak dengan sepenuh hati bisa hadir pada pembelajaran mindfulness itu kan diantaranya itu. Ini dieksplor sangat luar biasa di kurikulum 13 melalui pendidikan guru penggerak. Itu bagus. Tapi kalau orang belum tahu kadang-kadang apa itu gitu. Tapi kalau kebetulan Bu Restu ini kan seorang fasilitator, seorang instruktur ya. Sama. Kalau saya mungkin bapaknya gitu. Karena ini saya yang pertama gitu. Ya, lebih tinggi. Oke. Betul. Kira-kira boleh nih nambahkan. Oke, silakan. Jadi betul sekali. Di guru penggerak ini ada tentang budaya positif yang dibangun di sekolah. Gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak itu dihargai perbedaannya. Nah, insya Allah dengan begitu anak-anak ada kemudian ada peluang anak diberi untuk ini mereka bersuara, mereka berpendapat. Jadi itu kan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tadi. Itu tadi kan disampaikan Pak Teguh. Kemungkinan itu terjadi karena mereka nggak punya ruang untuk yang sesuai ininya gitu. Kebutuhannya. Yang benar yang mana? Menuruti keinginan anak atau anak menuruti keinginan orang tua? Iya. Oke.
Menuntun. Gimana? Menuntun ya Pak ya. Iya. Jadi gini Mas. Ini bicara kita sebagai orang tua sama, sebagai guru sama. 3 yang bisa kita lakukan ya. Memberikan keteladanan, kemudian mendampingi mereka bertumbuh dan memfasilitasi kebutuhannya sesuai kebutuhannya. Jadi 3 itu sih yang penting. Jadi fasilitasi apa? Mereka butuh apa? Iya, sesuai kebutuhan dia apa, kita fasilitasi. Karena gini Bu, anak itu kadang ingin, misalnya dia ingin kuliah jadi pemain bola. Gitu. Ternyata orang tua itu, kalau kamu nanti udah nggak jadi pemain bola, mau jadi apa kan gitu. Kan gitu. Nah itulah. Nanti kira-kira gimana? Jadi begini, saya memperdalam apa yang disampaikan oleh ibu kita Bu Restu ini, bahwa apakah kita nuruti orang tua, anak menuruti orang tua, apa orang tua harus nuruti anak? Ya harus kita lihat persepsinya. Jadi begini, anak itu sebenarnya kan sudah punya takdir hidup sendiri-sendiri. Kalau di dalam pembelajaran kurikulum merdeka disebut dengan kodrat alam, gitu. Dan anak ini juga harus dibelajarkan sesuai dengan zamannya. Nggak anu lagi lah, nggak keren kalau misalnya mengajar anak sekarang seperti saya waktu SD kan nggak keren. Kamu harus jadi PNS nanti. Kan gitu. Terus pertanyaan, cita-citamu apa? Kan gitu. Tahu-tahu begitu. Mestinya kan harus dibimbing mulai dari kesukaan dia apa. Nah itu yang mengikuti apa ya kehendak anak. Jadi guru ini sebenarnya tidak bisa menentukan. Karena anak itu sudah punya bakat masing-masing. Kita ibarat seperti petani itu hanya merawat. Menyiangi yang mengganggu. Merawat supaya tumbuh bagus. Diberikan pupuk yang baik gitu. Sesuai kodrat dia. Saya seorang guru pengen memberikan anak saya begini begitu. Ternyata tidak bisa. Itu saya sadari betul itu. Tidak bisa karena Allah menghendaki anak saya begini. Tapi kan harusnya sejak awal tak tangkap gitu. Saya memaksakan akhirnya juga tidak tercapai. Nah, ini dalam kurikulum yang baru ini karena ini memang menjadi hal yang paling penting. Bagus. Bukan menuruti, tapi kita menuntun keinginan dia gitu. Jadi menentang secara spontan, jangan bermain bola, kamu tidak bisa, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kamu harus seperti ayah. Tidak boleh. Itu, ya. Itu obsesi orang tua dititipkan pada anak namanya. Obsesi saya karena saya tidak bisa, tak sematkan ke anak saya supaya anak saya seperti. Akhirnya anaknya stres. Iya. Karena anaknya tidak sama dengan orang tuanya. Stres. Anak saya itu mengalami begitu yang pertama. Karena saya merasa dulu itu sekolah itu merasa pinter ya. Saya mohon maaf karena saya kebetulan di SD, di SMP itu saya juara terus dan saya itu kelas 5 ikut ujian. Lulus. Percepatan berarti ya. Percepatan saya program. Kelas 5 ikut ujian langsung lulus gitu. Dia ya nilai saya bagus terus. Nah anak saya kok enggak. Nah orang tua ternyata harus belajar bahwa gen anak itu mengikuti perpaduan ayah dan ibu kan. Kalau di dalam Islam kan justru kecerdasan itu 80% dari ibu, bukan dari bapak. Nah itu ya setelah saya banyak baca-baca itu. Tadinya ya belum kayak menginginkan kayak saya. Nah, makanya di kurikulum ini supaya tidak terjadi ada istilah menuntun itu tadi. Ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bu Restu dan Pak Teguh. Kira-kira apa pesan Bu Restu ini di tahun ajaran baru? Untuk anak-anak yang akan masuk sekolah. Ya untuk anak dan orang tua tentunya Mas. Ya jadi harapan saya pribadi anak-anak siswa baru saya ucapkan selamat dulu ya. Selamat bagi para peserta didik baru, selamat menempuh jenjang yang baru, semangat baru dan menyesuaikan diri langsung menjadi generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya seperti itu, memiliki budi pekerti yang bagus, yang luhur, memiliki karakteristik siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi kalau dimensinya itu ada 6 itu Mas. Jadi itu. Oke Pak Teguh.
Ya, terakhir sama dengan ibunda kita, saya mengucapkan selamat pada anak-anak yang memasuki sekolah baru dari TK ke jenjang SD atau ibtidaiyah, dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP. Anda memasuki lingkungan baru, maka harus mengenal lingkungan Anda. Yang kedua, kepada para orang tua, saya sangat berharap selalu berkonsultasi dengan gurunya. Karena apa? Hubungan baik antara orang tua dan anak ini memberi ruang yang sangat luar biasa bagi anaknya untuk tumbuh kembang. Tatkala terjadi konflik atau ketidaksamaan persepsi antara orang tua dan sekolah, ini yang jadi korban anak. Itulah sebabnya sebagai guru sekaligus saya sebagai orang tua dan sebagai anggota Dewan Pendidikan mengharapkan sinergitas antara orang tua dan sekolah itu tetap harus dibangun karena undang-undangnya mensyaratkan seperti itu. Jadi tidak ada, wah ini urusannya negara, tidak usah urusan itu, tidak ada. Karena itu nanti jadi politis masalahnya. Saya kira itu. Jadi sinergitas yang baik kepada para orang tua di tahun pelajaran 2004-2025 ini. Ya, intinya berproses, selamat berproses dengan bahagia gitu. Ya. Tenang. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh. Baik, semoga nanti kita bisa sambung di edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian para sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan kita tentang tahun ajaran baru dengan para pengawas cabang dinas pendidikan. Semoga apa yang kita bicarakan tadi, diskusikan tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semua untuk menjadi lebih baik. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.